Ribuan warga yang tergabung di Aliansi Masyarakat Penggugat menggedor kantor Bupati Cianjur, Jawa Barat, Rabu 11 Januari 2023 siang. Adapun poin penting dalam aksi masa 11 Januari 2023 adalah menolak sistem Rainbowist, lambatnya penanggulangan bencana, menolak pembangunan oleh pihak ketiga, transparansi dana bantuan gempa, revisi regulasi dana stimulan atau CAS, tidak adanya keterbukaan mengenai sosialisasi tahapan-tahapan dana bantuan, sistem pendataan atau verifikasi rumah yang terdampak gempa, relokasi rumah korban gempa. 1 bulan lebih bantuan stimulan masih tidak direalisasikan dan terindikasi adanya penggiringan kepada pihak ketiga, kepastian tahapan stimulan untuk korban gempa, dan transparansi BTT sampai dengan tahun 2023, serta permintaan hadir untuk menemui masa Bupati Cianjur. Ketika tidak hadir, masa akan menginap di pendopo sampai warga dibangun rumahnya. Kedatangan warga ke kantor Bupati Cianjur tidak lain bentuk kekecewaan warga terhadap Bupati Cianjur yang lambat dan ribet, terlalu banyak mekanisme yang terbilang tidak pro rakyat. Masa aksi datang sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, berkumpul di lapangan Yulglo, berjalan kaki menuju pendopo Cianjur dan berorasi di depan kantor Bupati. Masa aksi dikawal dari pihak kepolisian dan TNI. Koordinator aksi Gali dalam orasinya mengatakan bahwa kebijakan Bupati yang membuat warga semakin dibikin pusing. Kita ingin pemerintah daerah Cianjur lebih peduli terhadap rakyatnya. Salah satunya adalah terkait bantuan rumah yang terdampak yang sampai sekarang masih di tenda sudah 1 bulan lebih. Dan inilah liputan selengkapnya, Jurnal Newsite melaporkan. Ini dalam rangka untuk masyarakat Kabupaten Cianjur menggugat yang terdolimi dari pasca bencana ini. Tidak ada keterbukaan dan tidak ada kepastian yang jelas untuk rakyat yang terdampak. Yang dituntut dari masyarakat ini apa? Masalah anggaran harus dibiayai oleh yang kena dampak dulu, kan heran. Kenapa nggak dikucurkan waktu ada Jokowi dia mengucurkan, tapi sekarang harus birokrasi itu. Ini kan dari Aliansi Masyarakat Penggugat. Kira-kira ada berapa ribu orang yang akan datang? Untuk masa yang aksi sekarang sekitar ada 5.000 masa. Oke, terima kasih. Ayo. Semangat tua. Yuk, mereka. Ada orang Papua. Maka dari itu kita heningkan sejenak untuk berdoa bagi para korban gempa. Yang mandiri itu kan ada bertahap dan seterusnya. Jadi itu hanya prosedur itu, saya kira memang kelemahan kita itu belum menyosialisasikan juknis atau prosedurnya, sehingga masyarakat tidak jelas bagaimana menempuh atau mencairkan bantuan yang didapat. Pertanyaan satu lagi Pak, ini kan terkait masyarakat yang dipersulit sama Bank Mandiri Pak. Ada beberapa masyarakat yang mengadu ya kan, bahwa ketika pencairan yang 40% tahap pertama itu mereka belum cair juga dikarenakan ada kesalahan satu nomor NIK. Apakah itu ada solusi dari pemerintah Pak? Nah, tadi Pak PPK itu sudah menyampaikan itu akan langsung dicairkan. Ya, ada yang
ketidaksesuaian nik ya tadi. Iya, betul. Berarti tidak harus di keduk capil ya mereka, Pak. Langsung dicairkan, Pak ya. Oke, Pak. Kalau untuk juknis untuk apa? Nah, juknis itu bagi pedoman atau buku pintar lah, buku pintar bagi semua stakeholder yang menangani kegempaan dan masyarakat juga yang mengatur tentang bagaimana prosedur dari terutama untuk rehab recovery. Jadi di situ akan diatur dari mulai kebijakannya, prinsip-prinsipnya, sasarannya, mekanismenya, persyaratannya, pembangunannya, pencairannya di situ ada. Pak, kalau kalian semua jabatan hanya sementara. Kita masyarakat di sini hanya sementara untuk menjadi pengkritik para pemerintah. Tapi ketika kita mati, kita hanya membawa kalimat La ilaha. Maka ingatkan bagi para bapak-bapak pemimpin di sini, kalian semua akan merasakan kematian. Naksi baik atau maut, semua Satu lagi, Pak. itu prioritas berarti. Rusak di sana, Pak. Insya Allah Bapak akan tersentuh dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Karena Bapak ini orang muslim semua, insya Allah saya berterima kasih kepada Bapak atas bisa menjaga daripada keamanan di Cianjur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, tidak ada orang mohon turun dari karena Indonesia bisa damai. Kami warga Cianjur adalah untuk beralih ke tempat yang lebih aman. Pak, satu lagi, Pak, pertanyaan Pak. Ini kan masa emergensi sudah habis, Pak ya? Ya kan? Iya, tanggap darurat emergensi lah sebenarnya. Terus relawan sudah pada pulang, Pak. Untuk korban yang belum ditemukan, Pak. Nah, ini seperti apa penanganannya, Pak? Ya, ini karena ditinggalkan sama yang lain pun, karena banyak bertanya warganya, Pak. Ya, itu juga menjadi pembahasan dari kita ya. Nanti kita akan terus evaluasi dengan pihak stakeholder terkait lah bagaimana cara menangani ini. Evaluasi, Pak, bukan prioritas, Pak. Evaluasi. Ya, terhadap apa yang terjadi situasi yang sekarang. Kan dari instruksi presiden pertama itu korban harus ditemukan, ya kan? Itu instruksi presiden kita itu. Sampai sekarang korban belum ditemukan. Tapi kan Bapak barusan menyebutkan evaluasi. Apakah harus dievaluasi? Apakah prioritas untuk dikerjakan, Pak? Ya, evaluasi terhadap pencarian kenapa belum ditemukan. Oke, siap. Ya. Jadi apakah itu laksananya atau personelnya atau yang lainnya kita lihat. Oke, siap. Oke. Pak, ini bisa nggak duduk bareng besok-besok ini, Pak, dari pihak Bank Mandiri, dari BNPB dan juga masyarakat setempat yang tadi. Ini kan tadi dari hasil audiensi dengan ada Setda, ada BNPB, BPBD dan juga ada beberapa kadis. Kira-kira memuaskan nggak? Sampai saat ini sangat tidak memuaskan. Kita sangat menyayangkan bahwa pasti kita menginginkan ada kepastian kapan pencairan dana stimulan untuk masyarakat. Karena ini dana stimulan untuk masyarakat ini diblok oleh Bank Mandiri sehingga masyarakat tidak bisa dicairkan. Terus yang kedua, kita di sini menyampaikan tahapan-tahapan dan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat ini seperti apa. Tadi udah dijawab, ternyata Pemda hanya bilang bahwa ini adalah kelambatan pemerintah dalam penanganan bencana. Kita pun menyayangkan, ini kan udah ada anggaran, kenapa dalam artian masih lambat? Apa sih kekurangan dari Pemda terkait penanganan bencana? Sedangkan masyarakat ini 1 bulan lebih, masyarakat masih diam di tenda, anak balita diam di tenda sampai ada sekarang yang sakit. Kemana pengelolaan Kabupaten Ya, setelah audiensi tadi, ya kan. Dari UNRWA sendiri kan dari warga ini keinginannya untuk ketemu dengan Bupati. Sedangkan Bupati tidak bisa untuk menghadapi dari warga, perwakilan warga. Terus dari Kang Gali sendiri untuk mewakili warga, akan ada pertemuan lagi nggak kira-kira? Kita sampai saat ini kita menunggu jawaban dari Pemda kapan jadwal untuk dipertemukan antara BNPB, Bank Mandiri, OPD yang terkait penanggulangan bencana. Sangat tidak mungkin. Karena terlalu lama di tempat panas. Baik, seluruh masyarakat yang hadir siang hari ini, kalau saya terikat, siapa kita? Jawab saya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siap menuntut hak kita. Mohon kepada Bapak Bupati yang terhormat. Zaman sekarang sudah era digitalisasi. Memberikan informasi kepada masyarakat, tinggal klik 1 tombol saja
perwakilan camat dan desa sudah bisa memberikan informasi kepada masyarakat.